Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing sedikit teman-teman. Berbagi pengalaman ya. Masalah main gear yang jebol. Ini main gearnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini masuk. Terus nah, posisi maksimalnya itu ada di sini. Ini teman-teman. Nah, posisi habis cemperan ini sama kayak permukaan, sama rata sama permukaan sini. Nah, ini posisi awalnya seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, posisi awalnya seperti ini. Nah, karena ini udah dibilang rompal atau jebol, saya coba memperbaiki atau repair sendiri, yaitu dengan membuat celah sini teman-teman. Jadi rencananya tuh nanti sini tuh dikasih dikasih kayak kawat gitu, kalau bisa dari stainless. Nah, nanti masuknya tuh ke sini, jadi bisa menggerakkan yang bevel ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya ukur. Nah, ini udah pas, tinggal coba dimasukkan aja. Masukkan ke sini. Nah, terus ke sini teman-teman. Ini agak keras, soalnya masih agak presisi sih awalnya. Aduh, keras ya, mungkin salah tempat. Nah, gini teman-teman. Nah, oke, udah selesai. Belum selesai sih. Nah, ini kan udah sama rata nih, hampir dikit ya. Nggak apa-apa, nanti coba diketok dikit-dikit, mungkin kawatnya agak bengkong. Nah, ini masih ada kendala teman-teman. Kendalanya itu ada pada ini ya. Coba diputar. Nah, ini saya bikin celahnya ini terlalu lebar. Nah, dia itu masih ada spelengnya gitu. Nah, itu ada spelengnya. Nah, nanti rencananya sih saya mau lem, pakai lem besi ya. Nah, soalnya kalau ditetesin timah, takutnya nggak menyatu timahnya nanti. Takutnya beda material. Tuh. Jadi nanti coba saya pakai lem besi aja, ya mudah-mudahan bisa merekat lah. Nah, untuk proses pengerjaannya sendiri, ini saya kerjakan sendiri. Oke. Proses pengerjaannya itu saya pakai mesin milling teman-teman. Jadi ini dicekam, diragum, kemudian saya pakai end mill ini. Saya beli sendiri teman-teman, terus saya kerjakan sendiri. Soalnya orangnya kalau mau mengerjakan nggak mau, katanya takut patah. Tuh.
Nah ini saya pakai yang diameter 2 mili. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya udahlah. Pokoknya ini saya pakai celah 2 mili. Terus kedalamannya itu saya perkirakan sendiri sih. Itu. Kalau habis ngerjakan itu kan diangkat, dilihat sampai ke lubang ini teman-teman, batasnya ini. Nah ini ada apa, kayak bekas patahan teman-teman. Nah sini ini bekas patahan dari yang aslinya. Mana lagi? Pokoknya ada 6. Itu disesuaikan dari ini. Nah jadi mungkin pengerjaannya itu apa ya, dari main shaft ini ditaruh di cetakan, kemudian dicor pakai ini. Nanti hasil cor-corannya itu masuk ke sini teman-teman. Nah sebanyak 6 lubang itu. Jadi main apa, gear ini gigit ke shaftnya ini, yaitu dari kekuatan 6 lubang ini itu. Jadi mungkin ya jebol sih banyak faktor ya. Kalau pengalaman saya ini jebol mungkin keseringan itu apa, over beban. Jadi ketika main mandas itu saya pakai timah yang lebih berat, begitu juga arusnya kencang dan kedalamannya hampir 100. Nah ketika ditarik, ketika nggak dapet ikan, saya itu ngerek terus. Saya gulung pakai, ya nahan bebannya itu pakai gigi ini, bukan pakai one way nya. Harusnya sih pakai one way nahan beban, jadi dipompa, ditarik, ketika nggak ada beban turun sambil digulung, tarik turun sambil digulung gitu, meskipun nggak dapet ikan. Jadi biar ininya awet lah gitu. Kalau digulung terus sih ini yang main tuh. Ya mungkin karena keseringan itu nggak tahu kok tiba-tiba jebol gitu. Dan patahannya ini yang di sini itu sampai numpuk ke sini tuh. Saya keluarin kecil-kecil, pendek-pendek tuh pengaitnya tuh. Oke. Nah, mungkin itu sedikit pengalaman aja untuk mengatasi apa, main gear yang jebol ini. Ya daripada beli sih, saya pikir mending coba-coba dulu lah di repair gitu, sambil beli, daripada beli yang apa orinya nanti ya kalau jebolnya bakal gini juga gitu. Jadi saya coba pakai ini teman-teman, pakai N-Mil aja. Ini saya belinya 33.000 kalau nggak salah, itu 33 atau 35. Saya coba kerjakan sendiri. Nah untuk kedalamannya ini coba ya, saya nggak punya yang itu teman-teman, apa, digital. Saya pakai ini aja. Nah kedalamannya tuh, nah ini sekitar 4 mili teman-teman. Kelihatan nggak? Ini garis nolnya tuh lurus sama yang strip keempat dari nol. Ya kira-kira begitulah. Oke, ntar lagi saya coba dilem aja. Yang penting jarak masuknya ini itu harus sama rata sama ini, apa, bekas cemperannya ini. Nah ini harus sama rata sama ini cemperan yang di gearnya ini. Ini saya udah bikin adonannya. Nah ini saya pakai lem Dexton ya, lem besi Dexton. Ini udah agak mengering.
Oke, kita pasangkan dulu. Kemudian kita ambil ini lemnya, pakai lidi yang lincip ya teman-teman ya, biar bisa masuk. Oke. Aduh. Nah, ini masukkan sini teman-teman, masukkan dulu. Nah, sini juga nggak apa-apa belepotan, nanti dibersihkan. Oke, langsung masukkan teman-teman ya. Aduh. Nah, masukkan, terus tekan teman-teman, tekan. Nah, waduh. Nah, untuk bagian sini ini dirapikan teman-teman ya. Ya, namanya juga coba-coba, gagal pun ya nggak masalah sih, mungkin punya sendiri. Oke, ini dibersihkan. Lama ya teman-teman ya, maaf ini masih trial, otodidak juga. Oke, ini sebenarnya ulirnya jangan sampai kena ini teman-teman, saya lupa tadi nggak ngelapisin dulu, harusnya ditutup dulu ini ulirnya sama apa, selotip kertas juga bisa. Oke, dibersihkan biar nggak mengganggu apa ya, kinerja, takutnya menghalangi putaran. Ya gini-gini aja lah dulu, sebenarnya sih nggak usah dilem juga, nggak masalah ya, asalkan ya itu dia itu pas sama celahnya. Tadi kan saya bikin celahnya itu kan terlalu lebar gitu, karena kalau pakai 1,5 sih saya belum pernah menggunakan ya, dulu pas waktu sekolah dulu ya minimal pakai yang 2 mili, takutnya yang 1,5 nanti malah sering patah, ntar malah berat di kos pembelian pahatnya. Oke, nah ini ditunggu sampai 5 menit atau 10 menit teman-teman ya, biar mengering dulu. Nanti kalau udah kering baru dicoba ke bodinya. Oke, kita tunggu dulu. Ini udah saya lem ya. Nah, penampakannya seperti ini. Untuk giginya masih bagus sih, sayang kalau dibuang. Makanya saya iseng-iseng pengen repair,
Oh iya, tadi untuk pengerjaannya itu jangan sampai tembus ya teman-teman ya. Ini, nah ini kan dipahat nih dari sini dengan kedalaman sekitar 4 mm ya. Nah itu jangan sampai tembus sampai sini. Nanti kalau tembus nanti ya bisa pindah-pindah. Terus ngelemnya nanti apa ya? Ya nyampe tembus ini gitu. Jadi lebih enak pas dia mentok masuk udah ada penahannya bagian sini sekitar 1 mili kalau nggak salah, itu tipis banget. Oke, kalau nunggu keras maksimal sih di bungkus lemnya sih sampai 16 jam ya, minimal 3 jam. Jadi ini coba langsung aja kita pasang ke sini aja, yang penting nggak terlalu belepotan ya. Ini sebenarnya masih belepotan sih ya, mudah-mudahan nggak nyangkut apa-apa lah. Oke, ini udah saya bongkar, udah saya bersihkan sedikit. Jadi langsung kita masukkan ini ball bearing yang sebelah kanan sini dulu. Oke, kita tahan, kemudian main gearnya dimasukkan. Nah ini diluruskan teman-teman ya, biar masuk ke dalam. Nah oke, kalau masih belum dalam digoyang-goyang dikit. Nah tuh, kemudian ini ada klipnya, jangan sampai lupa. Oke, kita masukkan sini. Nah cara pasangnya tuh harus ada yang nahan teman-teman ya. Sini saya pakai kepala obeng min yang tipis. Cara masuknya tuh bagian yang sini dulu. Nah oke, udah masuk semua, tinggal ditekan sampai klak. Nah coba diputar. Nah kelihatan nggak? Itu kalau diputar tuh dia tuh ringan teman-teman ya. Oke, dicek, tarik-tarik, nggak sampai lepas. Oke, kemudian kita masukkan ini. Oh, yang bagian bawah dulu. Bagian bawah ini nggak usah dipakai grease dulu ya, soalnya masih nyoba. Nah coba-coba dulu, nanti kalau udah fix baru dikasih grease. Nah ini agak masuk, coba diputar. Oke, ini udah masuk. Nanti ini ditahan sama ini teman-teman. Terus kita masukkan piring yang sebelah kiri. Nah ini ada 2 washer, saya pasangkan yang kuningannya aja dulu biar nggak lengket sama yang ini. Kalau ini stainless kan. Terus habis itu ball bearingnya. Nah kemudian cover side plate. Ini materialnya nih metal semua teman-teman, baik yang apa ini sama yang sini sepertinya metal. Nah ini
Oke, kemudian dipasang. Ya, mudah-mudahan bisa berputar ya, daripada jadi spare part mending masih bisa digunakan buat ikan-ikan kecil di kolam kek atau di sungai gitu. Oke, nah lumayan sih, coba. Oke, set. Lumayan teman-teman. Tuh kan rigid. Soalnya kemarin pas saya coba tuh ada klek-kleknya gitu, mungkin ya karena celahnya itu terlalu lebar. Jadi dia tuh sama apa? Itunya goyang-goyang gini. Tapi ini udah rigid kok. Tinggal memastikan lemnya aja biar lebih kuat. Ya ditunggu mungkin seharian lah. Itu. Habis itu ya dibongkar lagi untuk pengegrisan. Ya lumayan lah, masih bisa dipakai. Mungkin agak gesek-gesek ya, mungkin nggak ada grease-nya itu. Oke, nyaring ya teman-teman ya, soalnya udah saya oprek juga ini. Untuk klikernya saya ganti tuh pakai stainless bikin sendiri, soalnya yang bawaannya itu patah. Oke, mungkin sekian dulu ya, berbagi-bagi pengalaman lah, mungkin ya ada manfaatnya juga atau inspirasi bagi teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan ya bisa di-sharing-sharingkan, saya juga belajar. Oke, sekian dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.